Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengikuti pelatihan pertama dan lanjutan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali para praktisi ruqyah saja yang kebingungan ketika sudah mengikuti pelatihan pertama dan lanjutan, bahkan ada yang sudah mengikuti mahir, mereka kebingungan apa yang harus mereka lakukan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang langkah pertama yang harus dilakukan ketika sudah mengikuti pelatihan. Namun sebelumnya, agar ilmunya lebih bermanfaat, silahkan di subscribe, like, and comment, agar saya lebih semangat untuk memberikan sharing ilmu kepada teman-teman sekalian. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langkah yang pertama ketika kita sudah mengikuti pelatihan adalah kita harus memahami betul teknik-teknik ruqyah yang ada di dalam buku panduan ruqyah Aswaja. Kita baca diulang-ulang sampai kita memahami teknik-teknik mengunci jin, teknik-teknik meruqyah, teknik-teknik membatalkan sihir, teknik-teknik mencari bukhul, kemudian teknik-teknik untuk mendakwahi jin. Kita harus paham di situ. Agar ketika kita sudah mengaplikasikan ilmu kita, ketika kita bertemu dengan jin, kita tidak ragu dan kita ada timbul rasa percaya diri. Kemudian ketika kita sudah memahami semua teknik-teknik ruqyah yang ada dalam buku panduan tersebut, maka kita harus memahami ayat-ayat ruqyah. Kita baca ulang-ulang sampai kita paham betul ayat tersebut, bahkan bisa setengah hafal. Kalau bisa juga saya sarankan hafalkan. Ayat-ayat ruqyah yang ada dalam buku saku harus dihafalkan. Karena mengapa? Karena banyak sekali teman-teman yang ketika meruqyah tidak hafal dengan ayat-ayat ruqyah, mereka megang buku, tapi mereka tidak fokus dengan bacaannya. Mereka hanya fokus pada buku, tapi hatinya tidak nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membacakan ayat-ayat ruqyah, maka diharuskan ada kehusuan dalam hati kita, sehingga ketika kita hafal ayat-ayat ruqyah, maka kita membaca dengan tenang, kita membaca dengan khusyuk, nyambung hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita sudah memahami teknik-teknik ruqyah, kita faham atau hafal dengan ayat-ayat ruqyah, maka kita harus praktekkan ilmu yang sudah kita dapat. Kita praktekkan kepada keluarga kita, praktekkan kepada teman-teman kita, praktekkan kepada orang-orang yang membutuhkan, tetangga-tetangga kita. Sehingga pada akhirnya ketika kita sudah mempraktekkan kepada keluarga kita, kita praktekkan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, maka timbul rasa yakin dalam hati kita, timbul rasa percaya diri dalam hati kita. Alangkah banyak para praktisi-praktisi ruqyah, khususnya ruqyah aswaja, yang mengikuti pelatihan bahkan sampai tingkat mahir, tapi mereka tidak bisa menangani pasien, tidak tahu bagaimana cara meruqyah jin, tidak tahu bagaimana cara mendakwahi jin. Sehingga pada akhirnya ilmu yang mereka dapatkan sia-sia dan tidak manfaat. Maka dari itu, jangan sampai kalian semua, sahabat-sahabat sekalian, termasuk para praktisi yang tidak memahami dengan ilmunya sendiri dan ilmunya tidak bermanfaat. Kemudian kita harus aktif ketika ada ruqyah masal. Nah, ruqyah masal itu adalah wadah bagi para praktisi-praktisi pemula untuk mengaplikasikan, untuk mempraktekkan ilmunya, sehingga ketika sudah mempraktekkan, maka pada akhirnya berikut, meskipun tidak mengikuti pelatihan mahir, mereka mahir sendiri. Nah, yang kita butuhkan adalah mental, kemudian keyakinan, kemudian rasa percaya diri. Ketika kita sudah paham tekniknya, kita hafal ayat-ayatnya, kita sering mempraktekkan, maka yang terakhir adalah kita harus belajar tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, belajar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita meruqyah seseorang, zat yang menyembuhkan itu adalah Allah.
maka tidak ada jalan lain agar bacaan-bacaan ruqyah kita bisa menyembuhkan penyakit. Tidak ada jalan lain agar bacaan ruqyah kita berpower dan bacaan ruqyah kita bisa menghancurkan sihir-sihir. Tidak ada jalan lain kecuali kita mendekati zat maha penyembuh, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatkan ibadah kita, tingkatkan zikir kita, kemudian jauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti bermaksiat, seperti malas beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali para praktisi yang meruqyah kasus sihir, kasus santet yang pada akhirnya mereka tumbang. Mengapa demikian? Karena mereka tidak meningkatkan ibadahnya, karena mereka masih lalai terhadap zikir-zikirnya, karena mereka masih melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat dari pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga sedikit pemaparan, semoga sedikit penjelasan tadi bermanfaat kepada sahabat-sahabat sekalian. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah, insya Allah saya akan balas. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.